Jam di layar komputerku menunjukkan 23.42 dan aku baru sadar ada satu hal aneh di gedung ini. Lift kantor kami kadang berhenti di lantai 13. Masalahnya, gedung ini cuma punya 12 lantai. Malam itu, jam di layar komputerku menunjukkan 23.42. Seluruh lantai 10 sudah kosong sejak 1 jam lalu. Aku satu-satunya karyawan yang masih berada di kantor. Deadline project membuatku tidak punya pilihan selain menyelesaikan semuanya malam ini. Lampu di sebagian ruangan sudah dimatikan oleh petugas kebersihan. Hanya lampu di area kerjaku yang masih menyala, membuat bayangan kursi dan meja terlihat panjang di lantai. Suasana kantor malam hari selalu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Aku menutup laptop dan meregangkan tubuh. Punggungku terasa pegal karena duduk terlalu lama. Finally, gumamku pelan. Saat aku berjalan menuju lift, suara langkah kakiku bergema di lorong panjang. Gedung kantor ini memiliki 12 lantai, dan lantai 10 tempat divisi kami bekerja biasanya sangat ramai di siang hari. Namun malam itu terasa seperti gedung kosong. Lift berada di ujung lorong. Lampu di atas pintunya berkedip pelan. Aku menekan tombol turun. Butuh beberapa detik sebelum pintu lift terbuka dengan bunyi ding yang pelan. Tidak ada siapapun di dalamnya. Aku masuk dan menekan tombol 7. Lantai parkiran. Pintu lift tertutup perlahan. Lift mulai bergerak turun. 10, 9, 8. Aku bersandar pada dinding lift sambil memainkan ponsel. Tubuhku terasa sangat lelah. Tiba-tiba, lift berhenti mendadak. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Lampu indikator di atas pintu berkedip beberapa kali. Lalu angka yang muncul membuatku mengernyit. 13. Aku menatapnya beberapa detik. Gedung ini tidak punya lantai 13. Panel tombol di sampingku juga hanya menunjukkan angka 1 sampai 12. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin sistemnya error, kataku pada diri sendiri. Lift tua seperti ini memang kadang bermasalah. Pintu lift terbuka perlahan. Yang kulihat di luar membuat bulu kudukku merinding. Di sana ada lorong panjang yang gelap. Tidak ada lampu yang menyala. Tidak ada suara. Udara dingin masuk ke dalam lift, seperti angin dari ruangan kosong yang sangat lama tidak dihuni. Aku mengintip keluar sedikit. Lantai terlihat berdebu. Dindingnya kusam, seolah lantai ini sudah lama tidak dipakai. Ini lantai apa, gumamku? Aku hampir menekan tombol tutup pintu ketika tiba-tiba, tok, suara langkah kaki. Aku menahan napas. Tok, tok. Langkah itu datang dari ujung lorong yang gelap. Seseorang berjalan mendekat. Perlahan dari kegelapan muncul sosok wanita. Rambutnya panjang dan menutupi wajahnya. Pakainya seperti pakaian kantor, tapi kusut dan sedikit robek di beberapa bagian. Langkahnya aneh, sedikit terseret. Tok, tok, tok. Dia berhenti tepat di depan pintu lift. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Wanita itu diam beberapa detik, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya tampak kosong seperti orang yang sangat lelah. Dengan suara pelan dia berkata, "Lift ini lama sekali datangnya." Aku mencoba tersenyum gugup. "Mau turun?" tanyaku. Wanita itu menatapku lama, lalu berkata sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Aku sudah menunggu lift ini sejak aku jatuh dari lantai ini. Aku menatapnya bingung. Apa? Tiba-tiba lampu lift berkedip keras. Panel tombol menyala sendiri.
13 aku belum menyentuh apapun, pintu lift mulai menutup perlahan. Aku melihat wanita itu masih berdiri di luar, namun tepat sebelum pintu tertutup sepenuhnya. Dia tersenyum. Lift mulai bergerak turun lagi. 12, 11. Aku menghela napas lega. Cuman halusinasi karena capek, kataku pada diri sendiri. Lift terus bergerak. 10, 9. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam lift menjadi sangat dingin. Seperti ada seseorang membuka pintu freezer. Aku menoleh ke kanan. Tidak ada siapapun. Namun saat aku melihat kepantulan pintu lift yang mengkilap, jantungku berhenti berdetak. Di sana terlihat dua bayangan, bayanganku dan bayangan seorang wanita yang berdiri tepat di belakangku. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Aku membeku. Perlahan aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun, tapi ketika aku melihat pantulan pintu lagi, dia masih ada di sana. Dan kali ini dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap lurus ke arahku dari pantulan kaca. Lift berhenti. Ding. Pintu terbuka. Lantai 7. Parkiran. Aku berlari keluar tanpa menoleh lagi. Napasku terengah-engah saat berjalan cepat menuju mobil. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma kelelahan, gumamku. Aku menyalakan mesin mobil dan keluar dari gedung parkir. Namun sebelum meninggalkan gedung itu, aku menoleh ke arah pintu lift di parkiran. Pintu lift terbuka perlahan. Dari dalam lift yang kosong, lampu indikator menunjukkan angka 13. Aku langsung menekan gas dan meninggalkan parkiran gedung itu secepat mungkin. Namun sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terus kembali ke satu hal. Angka 13 di lift itu. Gedung itu sudah kupakai bekerja hampir 2 tahun. Aku tahu betul tata letaknya. Tidak pernah ada lantai 13. Bahkan tombolnya pun tidak ada. Cuma kelelahan, gumamku mencoba meyakinkan diri. Malam itu aku sampai di rumah sekitar jam 1 dini hari. Tubuhku lelah sekali, jadi aku langsung mandi dan mencoba tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan wanita di lift itu muncul lagi. Rambut panjang, wajah pucat, dan kalimatnya yang masih terngiang di kepalaku. Aku sudah menunggu lift ini sejak aku jatuh dari lantai ini. Pagi harinya aku datang ke kantor seperti biasa. Suasana gedung kembali normal. Orang-orang berjalan di lorong. Suara keyboard terdengar dari mana-mana. Semua terasa biasa saja. Namun rasa penasaran terus menggangguku. Saat jam makan siang, aku turun ke kantin bersama Pak Darto, petugas keamanan yang sudah bekerja di gedung itu lebih dari 10 tahun. Aku mencoba bertanya santai. Pak, gedung ini dulu pernah ada kecelakaan ya? Pak Darto menatapku. Kecelakaan apa? Kayak orang jatuh dari lantai gitu. Beberapa detik dia diam, lalu tertawa kecil. Kenapa nanya begitu? Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Semalam aku lembur, lift sempat error. Wajah Pak Darto tiba-tiba berubah sedikit serius. Lift berhenti di lantai berapa? Aku menjawab pelan. Ke-13. Tangan Pak Darto yang sedang memegang sendok langsung berhenti. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu lihat apa?" Jantungku berdetak lebih cepat. Seorang wanita. Pak Darto menghela napas panjang. Dia menoleh ke kanan kiri seolah memastikan tidak ada orang yang mendengar. Lalu berkata pelan, 10 tahun lalu memang pernah ada kejadian di gedung ini. Aku menelan ludah. Seorang karyawan wanita jatuh dari lantai paling atas saat lembur. Lantai 12, Pak Darto menggeleng. Dulu, sebelum gedung direnovasi, ada lantai tambahan. Aku menatapnya bingung. Lantai 13. Bulu kuduku langsung berdiri. Kenapa sekarang tidak ada? Karena setelah kejadian itu,
Banyak yang bilang lantai itu angker. Beberapa karyawan sering melihat bayangan wanita di lorong. Akhirnya manajemen memutuskan menutup lantai itu saat renovasi. Aku merasakan tangan mulai dingin. Lift masih bisa berhenti di sana? Pak Darto menjawab pelan. Kadang. Biasanya kalau ada orang yang pulang terlalu malam. Hari itu aku pulang tepat waktu. Aku tidak ingin lembur lagi. Namun 2 hari kemudian pekerjaan kembali menumpuk dan aku terpaksa bekerja sampai malam. Jam menunjukkan 3:30. Lorong kantor kembali sepi. Aku menatap lift dari kejauhan. Perasaan tidak enak muncul lagi. Tangga saja, gumamku. Aku memutuskan turun lewat tangga darurat. Namun saat sampai di lantai 9, aku mendengar sesuatu dari arah lift. Ding! Suara pintu lift terbuka. Aku menoleh. Lift itu terbuka, padahal aku tidak memanggilnya. Lampu indikator di atas pintu menyala. 13 udara di lorong terasa tiba-tiba sangat dingin. Lalu dari dalam lift terdengar suara pelan. Suara wanita. Lift sudah datang. Perlahan aku melangkah mundur. Namun suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. Kenapa kamu tidak masuk? Jantungku berdegup keras. Aku melihat ke dalam lift. Kosong. Tidak ada siapapun. Tapi di lantai lift ada jejak kaki basah. Seolah seseorang yang baru jatuh dari tempat tinggi berjalan masuk ke dalamnya. Jejak itu perlahan bergerak. Keluar dari lift menuju ke arahku. Tok, tok, tok. Langkah kaki yang sama seperti malam itu. Dan dari lorong gelap di belakang lift, sosok wanita itu kembali muncul. Namun kali ini wajahnya tidak tertutup rambut. Matanya menatapku lurus dengan senyum yang terlalu lebar. Dia berkata pelan, "Kamu yang terakhir naik lift itu. Sekarang giliranmu menunggu di lantai 13." Aku mundur perlahan. Langkah kakiku terasa berat seperti ada sesuatu yang menahan. Wanita itu masih berdiri di ujung lorong. Matanya menatapku tanpa berkedip. Senyumnya semakin lebar, tapi wajahnya mulai berubah. Kulitnya retak seperti porselen yang pecah. Lalu sesuatu yang hitam mengalir dari sudut kepalanya. Darah. Ingatan Pak Darto langsung terlintas di kepalaku. Dia jatuh dari lantai 13. Langkah wanita itu mulai mendekat. Tok, tok, tok. Jejak kaki basah muncul di lantai setiap kali dia melangkah. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku seperti membeku. Masuk, bisiknya pelan. Pintu lift di belakangnya terbuka lebih lebar. Lampu di dalamnya berkedip-kedip. Panel tombol menyala sendiri. 13 suara mesin lift terdengar berderit. Masuk, temani aku. Suaranya sekarang terdengar seperti 2 suara sekaligus. Satu lembut, satu lagi seperti suara seseorang yang tenggorokannya rusak. Aku akhirnya memaksa kakiku bergerak dan berlari menuju tangga darurat. Pintu tangga kubuka keras. Aku menuruni tangga 2 anak sekaligus. 9, 8, 7. Napasku terengah-engah. Namun tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari atas tangga. Tok! Langkah kaki. Aku menoleh ke atas. Lorong tangga kosong. Tapi suara langkah itu masih terdengar. Tok! 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 Seseorang sedang turun. Mengikuti aku mempercepat langkah. 6, 5, 4. Suara itu semakin dekat. Dan sekarang terdengar sesuatu yang lain. Suara napas. Tepat di belakangku. Aku berhenti di lantai 3. Dengan gemetar aku menoleh. Tidak ada siapapun. Tangga kosong. Sunyi. Aku mencoba menenangkan diri. Cuma takut sendiri, gumamku. Namun ketika aku menoleh ke lantai, ada jejak kaki basah. Jejak itu muncul tepat di belakangku. Dan perlahan, satu langkah lagi muncul di depanku. Seolah seseorang yang tidak terlihat sedang berjalan mengelilingiku. Tiba-tiba lampu tangga mati. Gelap total.
Aku hanya bisa mendengar napas sendiri dan suara bisikan tepat di telingaku. "Kenapa kamu lari?" Udara dingin menyentuh leherku. Aku bisa merasakan seseorang berdiri sangat dekat di belakangku. Perlahan lampu menyala kembali. Aku menoleh dengan sangat pelan. Dan di sana, wanita itu berdiri tepat 1 langkah dariku. Matanya sekarang terbuka lebar. Wajahnya hancur di satu sisi, seperti bekas benturan keras. Dia tersenyum, lalu menunjuk ke arah lift yang berada di ujung lorong lantai 3. Aneh, lift itu terbuka, padahal aku berada di tangga darurat. Lampu indikator di atasnya menyala. 13. Wanita itu berkata pelan, "Tidak peduli kamu turun lewat tangga. Lift itu akan selalu menunggumu." Lalu tiba-tiba semua lampu di lorong padam. Dan ketika menyala kembali, wanita itu sudah tidak ada. Tapi lift di ujung lorong masih terbuka, menunggu. Dan dari dalam lift terdengar suara pelan. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dinding lift dari dalam, menunggu seseorang masuk. Aku berdiri membeku di lorong lantai 3. Lift itu masih terbuka. Lampunya berkedip pelan seperti sedang memanggil seseorang. Dari dalam lift terdengar lagi suara yang sama. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dinding lift dari dalam. Jantungku berdegup sangat keras sampai rasanya bisa terdengar di seluruh lorong. "Aku harus pergi dari gedung ini," gumamku. Aku mencoba berjalan menjauh dari lift. Namun anehnya, semakin jauh aku berjalan, suara ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Seolah orang di dalam lift tahu aku sedang menjauh. Aku mempercepat langkah menuju tangga darurat lagi. Namun sebelum aku sampai ke pintunya, ding! Suara lift berbunyi. Aku menoleh refleks. Pintu lift yang tadi berada di ujung lorong sekarang terbuka tepat di depanku. Aku yakin sebelumnya jaraknya hampir 20 meter. Sekarang hanya 2 langkah dariku. Udara dingin keluar dari dalam lift. Panel tombol menyala. 13. Lalu suara wanita itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari lorong, dari dalam lift. "Masuk!" Suaranya lembut. Namun ada sesuatu yang salah. Suaranya terdengar seperti datang dari banyak orang sekaligus. Seolah banyak suara wanita berbisik bersamaan. "Masuk, temani kami." Aku mundur 1 langkah. Tiba-tiba lampu lorong padam total. Gelap, hanya cahaya dari dalam lift yang menerangi ruangan. Dalam cahaya redup itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa beku. Di lantai lift, ada puluhan jejak kaki basah. Bukan hanya 1 orang, seolah banyak orang berdiri di sana. Namun lift itu terlihat kosong. Perlahan suara langkah mulai terdengar dari dalam lift. Tok, tok, tok. Jejak kaki baru muncul di lantai lorong. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seolah seseorang yang tidak terlihat sedang keluar dari lift. Aku berlari menuju tangga darurat. Tanganku gemetar saat membuka pintunya. Aku menuruni tangga secepat mungkin. 3, 2, 1. Akhirnya aku sampai di lobi gedung. Lampu lobi masih menyala terang. Pak Darto duduk di meja keamanan. Begitu melihatku terengah-engah, dia langsung berdiri. "Kamu kenapa?" Aku mencoba berbicara, tapi napasku masih kacau. Lift itu." Pak Darto menatapku serius. "Kamu lihat dia lagi?" Aku mengangguk. Wajah Pak Darto langsung pucat. Dia menoleh ke arah lift di lobi. Semua pintunya tertutup, sunyi. Lalu tiba-tiba, salah satu lift terbuka. Pak Darto dan aku menoleh bersamaan. Lift itu kosong, namun lampu indikator di atasnya menyala. 13. Pak Darto langsung menarik lenganku. "Kita keluar dari gedung sekarang." Kami berdua berjalan cepat menuju pintu utama. Namun sebelum kami keluar, suara wanita itu terdengar lagi, tepat dari belakang kami. "Kenapa kalian pergi?" Aku menoleh perlahan.
Lift itu masih terbuka. Namun sekarang, seseorang berdiri di dalamnya. Wanita itu, rambutnya basah oleh darah. Matanya menatap lurus ke arahku. Dia tersenyum, lalu berkata pelan, "Kalau kamu tidak mau naik, lift ini akan menjemputmu lagi nanti." Pintu lift menutup perlahan, namun tepat sebelum tertutup sepenuhnya, aku melihat sesuatu di dalam lift. Bukan hanya dia, ada banyak bayangan orang lain berdiri di belakangnya. Semua wajahnya pucat, semua menatap ke arahku, seolah mereka semua sedang menunggu seseorang, menunggu orang berikutnya yang akan berhenti di lantai 13.